Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam acara webinar hukum bidang hukum dan kebijakan publik DPD PKS Jakarta Selatan. Dan ini merupakan suatu acara yang mungkin belum pernah dilakukan oleh DPD sebelumnya, dan nantinya ke depan semoga ini bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu semua selaku pengelola yayasan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga di yaumil akhir nanti. Sebelum saya mulai, perkenankan saya mohon izin untuk memberikan salam untuk Ketua DPD yaitu Ustadz Haji Al-Mansur Hidayatullah LCMA sebagai Ketua DPD. Terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini, kemudian juga kepada Ketua Bidang HKP DPD Jakarta Selatan, Ustadz Mas Duki, yang telah mengakomodir acara pada hari ini. Kemudian tak lupa kepada para panitia dan Bapak Ibu semua peserta yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara pada hari ini. Baik, saya mohon izin untuk share screen materinya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Kenapa dipilih judul tentang apa sih yang wajib diketahui oleh para pembina, pengurus, dan pengawas yayasan? Itu sangat menarik karena di lapangan banyak terjadi bahwa para pembina ini, para pengurus dan pengawas ini masih banyak belum tahu informasi tentang undang-undang yayasan. Sementara pengelolaan yayasan itu semua tercantum di dalam Undang-Undang Yayasan. Ini di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, contoh Undang-Undang 2008 Tahun 2004. Jadi masih para pengurus, pembina, pengawas ini masih kurang info gitu ya. Jadi istilahnya, ayo jalan aja dulu deh gitu. Nanti terkait dengan segala sesuatunya sambil jalan gitu. Kami sebagai notaris banyak mendapatkan masukan ya dari para pengurus, para pengelola yayasan. Jadi ketika mereka datang itu menginginkan pembentukan yayasan, tapi masih blank nih. Bu, seperti apa organ yayasannya, kemudian bagaimana maksud dan tujuannya, bagaimana legalitasnya, kemudian bagaimana nanti perizinannya ke depan, ya, gitu ya. Jadi kemudian bagaimana juga nanti rapat-rapatnya ketika mau melakukan perubahan anggaran dasar, gitu. Nah, itu yang selama ini mereka belum paham karena memang belum mengetahui infonya dan belum belajar bersama ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk membedah undang-undang yayasan. Baik. Saya mulai dengan kata-kata apa itu yayasan. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu karena Bapak Ibu masuk di dalamnya ya. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Artinya bahwa yayasan itu ketika orang datang untuk minta dibuatkan pendirian yayasan, itu sudah berkomitmen para pendirinya untuk memisahkan harta kekayaannya dari kekayaan pribadinya. Ketika menyetorkan asetnya untuk kepentingan yayasan, si pendiri itu sudah komitmen untuk memisahkan
harta kekayaannya. Jadi nggak boleh tuh kayak di PT ya Bapak Ibu, saya menanamkan sahamnya di yayasan nih, nanti saya dapat dividen ya, atau saya bisa ngambil lagi saham saya gitu. Itu tidak diperbolehkan. Jadi secara aturan undang-undang, ketika para pendiri menyerahkan asetnya untuk kekayaan yayasan, yaitu sudah dipisahkan. Kemudian tujuan yayasan itu cuman ada 3, di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu tidak boleh. Kalau Bapak Ibu menginginkan di bidang ini Bu, ekonomi, di bidang politik, itu tidak ada di yayasan. Jadi tidak diperbolehkan, diperkenankan. Kemudian kalau memang mempunyai anggota berarti tidak dalam bentuk yayasan. Nanti kalau ada misalnya para masyarakat gitu ya, anggota masyarakat yang menyampaikan, Bu, saya mau yang ada anggotanya, berarti itu bentuknya bukan yayasan, bentuknya perkumpulan atau koperasi. Ya, kalau yayasan tidak mempunyai anggota, tidak ada iuran wajib, tidak ada iuran apa yang tidak wajib gitu ya. Kemudian terkait dengan tempat kedudukan yayasan, di pasal 4 menyatakan bahwa tempat kedudukan dalam tempat kedudukan yayasan itu ada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Itu ditentukan di dalam anggaran dasarnya, di dalam aktenya Ibu Bapak ya. Kalau menginginkan sebelum pendirian, mohon itu biasanya saya minta komunikasikan dulu. Mohon bisa dikomunikasikan dengan pihak kelurahan setempat karena apa? Kegiatan yayasan itu otomatis nanti akan bersinergi dengan kelurahan ya. Jadi nanti kalau misalnya butuh surat izin ini itu gitu ya untuk melakukan kegiatan, kalau kita sudah bersinergi dengan yayasan itu akan lebih mudah ke depannya ya. Kemudian juga untuk tempat kedudukan ini ada yang kemarin itu ini ya Bapak Ibu tidak dipikirkan secara matang ya. Jadi Bu, saya mau sekretariatnya di Kabupaten Bogor gitu. Sementara kegiatannya secara optimal itu di DKI gitu. Nah, ini sangat menyulitkan para pengurusnya sendiri, menyulitkan pengelola karena secara administrasi tentu akan kesulitan ya Bapak Ibu karena setiap harinya juga harus memberikan laporan kegiatan di DKI penuh juga, kemudian di Kabupaten Bogor ditinggalin secara administrasi gitu ya. Mungkin dengan pertimbangan, Bu, kalau di Kabupaten Bogor mungkin saya itu rumah saya sendiri, Bu, jadi nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk sekretariat yayasan nggak apa-apa menyewa gitu ya, tidak harus rumah sendiri, tidak harus milik sendiri gitu. Ya, jadi mohon dipertimbangkan ketika memilih tempat kedudukan yayasan. Ya, kalau memang kegiatan yayasannya full ada di DKI, ya monggo sekretariatnya juga di DKI saja, gitu ya. Jadi akan sinkron, akan lebih mudah secara mobilitas. Baik, kemudian tentang pendirian yayasan. Yayasan itu didirikan oleh 1 orang atau lebih yang memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Nah, di pendirian ini biasanya pendiri sesuai dengan undang-undang diminta untuk menyetorkan asetnya minimal kalau dalam bentuk uang itu 10 juta. Ya, tidak boleh kurang dari 10 juta. Dan harta yang diserahkan atau aset yang diserahkan untuk yayasan itu sudah saya sampaikan tadi harus dipisahkan dengan harta pribadinya. Kemudian pendirian itu dilakukan dengan akte notaris berbahasa Indonesia. Yayasan juga bisa didirikan dengan surat wasiat Bapak Ibu ya. Jadi
kalau ada orang yang mewasiatkan untuk mendirikan yayasan, bisa untuk direalisasikan. Kemudian kalau untuk orang asing itu juga diperbolehkan masuk dalam yayasan, tapi itu akan berbeda aturannya karena kekayaan awal yang masuk di dalam yayasan ketika ada salah satu WNA itu lebih besar. Minimal asetnya yang masuk ke yayasan 100 juta. Ya, sekali dibandingkan dengan untuk WNI ya. Kemudian pasal 10 dalam pembuatan akta pendirian ini pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Tapi kami sebagai notaris itu biasanya tidak menyarankan ya Bapak Ibu, karena pendiri harus hadir, harus berkomitmen ya ketika mau mendirikan ya monggo harus hadir. Khawatirnya kalau itu kuasa banyak hal yang ternyata miss di situ gitu, atau ternyata si pendiri memang tidak mau mendirikan gitu, hanya inisiatif dari si penerima kuasa saja, itu yang banyak dikhawatirkan. Makanya disarankan untuk para pendiri hadir sendiri di kantor notaris untuk menyampaikan niatnya mendirikan yayasan. Kayak ada yang resen ya. Saya sampaikan dulu materinya Bapak Ibu ya, nanti sharingnya setelah ini, setelah saya sampaikan materinya. Kemudian mengenai pendirian yang dilakukan berdasarkan surat wasiat, itu wasiat tidak untuk mewakili pemberi wasiat. Ya, jadi untuk yang berdasarkan surat wasiat, si penerima wasiat yang nanti akan hadir di hadapan notaris. Kemudian dalam hal surat wasiat itu tidak dilaksanakan, maka pihak yang berkepentingan itu bisa memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, kegiatan yayasan. Kegiatan yayasan ini ada 3 yang sudah saya sampaikan di depan tadi, keagamaan, kemanusiaan, sosial. Di keagamaan itu ada beberapa poin, misalnya mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah, kemudian menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan atau kajian keislaman, syiar keagamaan, studi banding keagamaan gitu. Ini masuk ke dalam keagamaan. Mau yang lain pun tidak sama yang sesuai dengan template yang di sini nggak apa-apa, tapi itu masuk dalam keagamaan ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua kemanusiaan. Itu bisa dikategorikan memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi gitu. Kemudian bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, gelandangan, menyelenggarakan rumah singgah atau duka, kemudian perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup, ya itu beberapa item bidang untuk yang kemanusiaan. Kemudian yang sosial ini seperti lembaga formal dan non formal. Nah ini di bidang pendidikan Bapak Ibu. Jadi untuk lembaga pendidikan itu diakomodir oleh yayasan, itu khusus di sosial ya. Kalau yang pendidikan di bawah pesantren madrasah itu di bidang keagamaan. Tapi kalau untuk yang selain pondok pesantren dan madrasah itu masuk ke sosial. Kemudian menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo, panti breda, rumah sakit. Nah, rumah sakit poliklinik, laboratorium itu juga masuk ke sosial di sini ya. Pembinaan olahraga, penelitian bidang ilmu pengetahuan, dan studi banding ilmu-ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya tentang kekayaan yayasan. Di pasal 5 ini dijelaskan bahwa
kekayaan yayasan itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, dan itu berdasarkan undang-undang diperolehnya itu dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, atau honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Ini hati-hati, ya, seringkali Bapak Ibu belum tahu info ini ya. Jadi pembina, pengurus, pengawas itu dilarang untuk mendapatkan kekayaan yayasan, ya, walaupun dalam bentuk gaji, upah, honor. Pengecualiannya dari itu di ayat 2-nya bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honor dalam hal pengurus yayasan itu, satu, bukan pendiri yayasan. Ya, pengurus itu bukan pendiri yayasan. Biasanya pendiri yayasan itu jadi yang menyetorkan asetnya, itu biasanya pendiri yayasan, Bapak Ibu. Ya, dia hanya pure pengurus saja. Dia tidak terafiliasi dengan pendiri, dia tidak terafiliasi dengan pembina dan pengawas. Ya, jadi konteks terafiliasi di sini hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal. Ya, kemudian pengecualian yang kedua itu melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Jadi tidak part-time, bukan bekerja paruh waktu ya. Itu baru bisa menerima gaji, upah, dan honor. Kemudian penentuan mengenai gaji, upah, atau honor yang dimaksud dalam ayat sebelumnya ditetapkan oleh pembina. Ya, bukan oleh pengurusnya sendiri, tapi oleh pembina, sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Nah, ini juga belum banyak diketahui. Kemudian, untuk biaya atau ongkos yang dikeluarkan organ yayasan, di pasal 6, Undang-Undang 16 tahun 2001, itu yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan. Jadi boleh organ yayasan mendapatkan biaya atau ongkos ketika mungkin menunaikan tugasnya dalam rangka pengelolaan yayasan ya, tapi tidak berupa gaji ya. Kemudian selanjutnya asal dari kekayaan yayasan. Nah, kekayaan yayasan ini berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ketika para pendiri datang untuk mendirikan yayasan, kemudian menyetorkan kekayaannya untuk pendirian, ya, itu kekayaan yang dipisahkan. Kemudian yang kedua, selain kekayaan yang dimaksud ayat 1, kekayaan yayasan itu dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi boleh Bapak Ibu, ketika yayasan mempunyai badan usaha dan mempunyai hasil dari badan usahanya, itu menjadi kekayaan yayasan, boleh diperbolehkan oleh undang-undang ini. Kemudian ketika kekayaan yayasan dari bantuan negara, apa aturannya? Ya, ini yayasan yang sebagian kekayaannya dari bantuan negara, bantuan luar negeri, biasanya dari Arab Saudi ya Bapak Ibu, dan atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu perundang-undangan, wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan.
Jadi harus punya kewajiban melakukan laporan keuangan yang mencakup kekayaannya selama 10 tahun ya, sebelum undang-undang diundangkan. Jadi berlaku surut ya. Jadi sebelum undang-undang ini itu diminta ikhtisar laporannya 10 tahun ya. Kemudian pengumuman ikhtisar laporan tahunannya itu tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum. Walaupun Bapak Ibu semua sudah melakukan laporan tahunan gitu, tapi kalau memang ada ditemukan telah terjadi pelanggaran hukum, itu tetap wajib akan dilakukan pemeriksaan. Ya, apalagi tidak melakukan laporan, ya. Kemudian yayasan dapat mendirikan badan usaha. Nah, ini yang menarik. Jadi di pasal 3 ini, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Ya. Jadi yayasan boleh membuka atau mendirikan badan usaha, boleh juga menjadi investor ya bagi badan usaha. Jadi yayasan tidak digunakan sebagai wadah usahanya dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tapi dia bisa mendirikan badan usaha tersendiri ya di bawah yayasan dan bisa menyertakan kekayaannya atau menjadi investor itu tadi ya. Kemudian yayasan yang di ayat 2, yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Ketika yayasan misalnya punya bidang usaha sekolah, hasil dari sekolah itu kemudian dibagi ke pembina, pengurus, pengawas, itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di pasal 7, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Ini perlu digarisbawahi bahwa badan usaha yang didirikan yayasan itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Maksud dan tujuan yayasan apa Bapak Ibu? 3 tadi poinnya, 3 poin tadi. Sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Nggak boleh yang di luar itu. Ya. Kemudian yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan penyertaannya paling banyak 25%, nggak boleh 100%, dari seluruh nilai kekayaan. Ya, hanya 25% dari seluruh nilai kekayaan. Kemudian anggota pembina, pengurus, pengawas yayasan itu dilarang untuk merangkap jadi direksinya atau pengurus komisarisnya atau pengawas di badan usaha itu. Jadi nggak boleh jadi kepala sekolahnya di sekolah itu atau menjadi direkturnya di PT yang didirikan yayasannya. Ya, seperti itu. Kemudian kegiatan usaha harus sesuai maksud dan tujuan yayasan. Nah, kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan yayasan itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari yayasan. Yang tadi 3 poin tadi ya. Dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi ada poin lagi ya, selain sesuai dengan maksud dan tujuan, juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekarang kita menginjak ke status badan hukum yayasan. Yayasan itu memperoleh status hukumnya sejak akta pendirian yayasan dibuat, ya. Kemudian memperoleh pengesahan menteri. Ini teknis ini ya, yang biasa dilakukan notaris ya. Setelah dilakukan pengesahan oleh notaris, kemudian dibuatkan salinan aktenya, diberikan kepada pemilik yayasannya, ya. Kemudian setelah tanda tangan ya, sebelum tadi dibuatkan salinan, tentu nanti Bapak Ibu pendiri akan diminta untuk tanda tangan pendiriannya, ya, tanda tangan akte pendirian yayasan. 10 hari setelah tanda tangan itu harus disahkan di Depkumham untuk nanti akan mendapatkan SK, ya. Ini insya Allah teknis untuk pengesahan di Depkumham. Ini juga terkait dengan pengesahan, kemudian nah, satu lagi yang paling bawah ini pasal 13A Undang-Undang 28 tahun 2004. Ini untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan. Kan banyak ya Bapak Ibu yang di lapangan itu ketika yayasan belum didaftarkan di Depkumham. Jadi belum berbadan hukum, tapi sudah aktif berkegiatan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kasus atau ada sesuatu gitu, nanti pengurus yang akan menanggung secara tanggung renteng atas perbuatan hukumnya, ya, karena belum terdaftar secara legalitas di Depkumham, ya. Jadi pengurus cukup berat di sini ketika legalitasnya belum terdaftar di Depkumham. Nah, ini merupakan anggaran dasar yayasan. Ini ada semua Ibu Bapak. Kalau Bapak Ibu baca di salinan aktanya, ya, insya Allah di sini Bapak Ibu semua sudah memegang salinan ya. Kalau sudah pendirian, mungkin sudah perubahan juga beberapa kali ya. Anggaran dasar yayasan ini terdiri dari tempat kedudukan yayasan, kemudian maksud dan tujuan yayasannya, kemudian jangka waktu pendirian, ya, kemudian jumlah kekayaannya, kemudian cara memperoleh penggunaan kekayaan, kemudian tata cara pengangkatannya, ya, dan pemberhentian dan penggantian ya, pengangkatan, pemberhentian, penggantian terkait dengan pembina, pengurus sama pengawas. Ini maaf salah ketik. Kemudian apa hak dan kewajiban dari para pembina, pengurus dan pengawas. Kemudian bagaimana menyelenggarakan rapat yayasannya. Kemudian bagaimana melakukan perubahan anggaran dasarnya, bagaimana jika ingin menggabungkan atau membubarkan yayasan. Kemudian terakhir itu mengenai penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan yang telah dibubarkan. Ya, itu ada semua di salinan akta. Nah, ini tentang pengajuan nama yayasan ya. Ketika di awal berdiri tentu Bapak Ibu menyampaikan ya beberapa nama yang mau diajukan menjadi nama yayasan ya. Dan itu sering menjadi dilematis ini Bapak Ibu. Sudah masuk ke notaris, Bu, ini rinciannya ya, nama yayasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Saya konfirmasi lagi, betul ya Pak, Bu, yayasannya ini ya, nanti saya input sesuai dengan
ini apa prioritasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau memang nomor 1 sudah ada yang pakai, yang nomor 2, nomor 3 selanjutnya gitu. Nanti ketika sudah dipesankan, ternyata dapatnya nomor 6 gitu ya. Komplain nanti ini apa pengelola yayasan, Bu, saya nggak mau kalau pakai nama itu loh. Ya kan sudah diserahkan ke saya, apa urutannya maunya yang ini gitu kan. Nah, urusan nama yayasan itu cukup pelik ya di kalangan pengelola gitu ya. Jadi mohon sebelum apa diserahkan ke notaris gitu, itu dimatangkan dulu namanya gitu. Seringkali memang nama yayasan itu kan sama, banyak sama. Karena yang diambil itu ya itu aja gitu. Mandiri, sejahtera, sosial, yang diambil itu aja gitu. Dan kadang-kadang juga kekeh nih para pengelola gitu. Bu, itu dibolak-balik aja. Ya tetap nggak bisa kalau dibolak-balik gitu ya. Mandiri Sejahtera Indonesia dibalik Indonesia Mandiri Sejahtera gitu. Itu tetap aja nggak bisa gitu. Karena itu dianggap mirip ya. Kenapa tidak bisa? Karena dikhawatirkan kalau terjadi gugatan, nanti yayasan yang mirip namanya itu ikut tergugat ya. Jadi memang disarankan tidak diproses untuk nama-nama yang mirip ya. Nah, di pasal 15 ini yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain. Itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu memang harus mencari nama yang unik, yang tidak pasaran gitu ya. Biasanya saya sarankan untuk menggunakan nama tempat kecamatannya, kelurahannya, atau kotanya. Misalnya Insan Mandiri Ragunan gitu ya. Jadi itu lebih spesifik dan itu akan lolos verifikasi. Kemudian nama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, ini juga menjadi poin penting. Biasanya ada yang memberikan nama, Bu, depannya pakai aksi ya, Bu, gitu. Aksi peduli lingkungan gitu. Menurut Depkumham, kata-kata aksi itu sesuatu yang negatif. Nah, itu tidak lolos verifikasi. Ya. Kemudian gerakan cuci tangan atau gerakan apa gitu ya. Itu juga tidak lolos verifikasi karena dianggap sesuatu yang negatif. Kemudian yang ayat kedua, nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan. Itu nanti akan otomatis Bapak Ibu. Kemudian yang ketika kekayaan yayasan itu dari wakaf, boleh ditambah wakaf setelah kata yayasan di namanya ya. Kemudian selanjutnya jangka waktu yayasan. Di pasal 16 ini diatur bahwa yayasan itu dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak tertentu. Ya, tapi biasanya memang daripada harus memperpanjang, ya buat aja yang selamanya gitu ya, tidak ada waktunya. Untuk yayasan yang didirikan dalam jangka waktu yang tertentu, pengurus dapat mengajukan perpanjangan pendirian ya kepada menteri paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya waktu pendirian. Ya, saya lanjutkan. Ini tentang perubahan anggaran dasar. Di pasal 17, anggaran dasar itu tidak dapat diubah. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa anggaran dasar itu terdiri dari bla 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 gitu banyak sekali tadi ya. Itu tidak bisa disebutkan. Tidak bisa diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. Ya.
misalnya mau ditambah nih maksud dan tujuan yayasan untuk bidang sosial mau ditambahin itu nggak apa-apa, untuk bidang keagamaan mau ditambahin itu nggak apa-apa. Kemudian perubahan anggaran dasar itu dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, ya, bukan rapat anggota, bukan rapat gabungan, tapi rapat pembina. Rapat pembina dapat dilakukan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah pembina. Selama ini pembina Bapak Ibu di masing-masing yayasan berapa? Rata-rata 1 atau maksimal 2. Kalau pembina 1 tidak ada, mohon maaf jika wafat, itu gimana? Itu nanti jadi PR. Nanti kita bahas yang materi berikutnya ya Ibu Bapak. Ya, jadi kalau mau melakukan perubahan anggaran dasar itu berdasarkan keputusan rapat pembina. Dihadiri quorumnya 2/3 dari jumlah pembina. Berarti kalau 1 orang ya harus 1 orang itu yang hadir wajib, ya. Dilakukan dengan akta notaris, dibuat dengan bahasa Indonesia. Keputusan rapat pembina ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam ayat 1 tidak mendapatkan keputusan, maka diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah anggota pembina. Kemudian dalam hal quorum, kalau tidak tercapai, maka bisa membuat atau mengadakan rapat kedua. Paling cepat 3 hari sejak tanggal rapat pembina yang pertama. Ya. Dan itu dihadiri lebih dari setengah dari pembina, dari seluruh pembina. Kalau pembinanya 2, kalau 1 nggak hadir, itu masih bisa dengan rapat yang kedua ini. Dianggap setengahnya. Ya. Kemudian, yayasan itu akte pendiriannya yang telah disahkan Badan Hukum atau mendapatkan SK Depkumham itu harus diberitahukan dan wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia dalam TPNRI. Itu pengumumannya dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak akta pendirian yayasan disahkan atau akta perubahan, ya. Ini bisa melalui notaris ketika menginginkan yayasan tersebut untuk diumumkan dalam TPNRI. Kemudian, jadi kalau selama ini yayasan Bapak Ibu belum diumumkan dalam TPNRI, bisa didaftarkan di TPNRI. Apa itu PNRI dan TPNRI? Berita negara merupakan media untuk mengumumkan pengumuman resmi yang berisi mengenai pengumuman suatu perundang-undangan, pemerintahan, dan segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib diumumkan dalam berita negara. Seperti pendirian badan hukum, yaitu PT, yayasan, perkumpulan, koperasi, dan sebagainya. Dalam pembuatan akta badan hukum ini, demi tertibnya administrasi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan di dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Terus manfaatnya apa sih Bu ketika yayasan itu
diumumkan dalam PNRI dan TPNRI, gitu ya. Ini yang pertama, terdokumentasi secara resmi pada negara bahwa suatu akta pendirian, perubahan atau pembubaran suatu badan hukum itu telah dilakukan pengesahan oleh negara atau pemerintah. Nah, ini yang banyak terjadi. Yang kedua, jika terjadi kehilangan akta dengan dimuatnya di dalam PNRI dan TPNRI, akan mempermudah untuk penelusuran dokumentasinya. Banyak yang terjadi, Bapak Ibu, pengelola yayasan itu kehilangan akte salinannya, sementara notarisnya sudah wafat atau sudah pensiun. Jadi kesulitan untuk meminta salinan akta. Yang kedua, ya. Nah, dengan didaftarkan di PNRI dan TPNRI, salinan Bapak Ibu terdokumentasi di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga, agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah dipublikasikan di dalam PNRI dan TPNRI. Itu fungsi kenapa yayasan harus didaftarkan di PNRI dan TPNRI. Nah, sekarang kita menginjak ke organ yayasan. Insya Allah di sini Bapak Ibu semua adalah pelaku yayasan yang masuk dalam pembina, pengurus, dan pengawas. Ya, di pasal 2 disampaikan yayasan itu mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Tidak ada penasehat. Kewenangan pembina sekarang. Kita bahas tentang kewenangan pembina. Ini kewenangan yang sangat luar biasa di tubuh yayasan, karena pembina lah yang punya powerful di sebuah yayasan. Ya. Jadi pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Di antaranya ini kewenangannya pembina. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar. Jadi kalau mau merubah anggaran dasar, tidak ada rapat pembina yang memutuskan, tidak akan bisa melakukan perubahan anggaran dasar. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, itu juga kewenangan pembina. Ya, jadi kalau pembina misalnya sudah tidak menginginkan lagi pengurusnya ini, pengawasnya itu bisa diberhentikan. Kemudian penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasarnya. Selanjutnya mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan. Kemudian penetapan keputusan apakah yayasan itu mau digabung atau dibubarkan, itu juga berdasarkan keputusan atau rapat pembina. Selanjutnya terkait dengan pengangkatan pembina. Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Biasanya saya sarankan untuk pembina itu minimal 2. Karena apa? Kalau sendirian itu khawatirnya nanti monopoli, ya, didominasi oleh satu orang. Karena itu tadi bahwa kewenangannya cukup luas ya seorang pembina. Kemudian dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, nah ini hati-hati Bapak Ibu, jika ada pembinanya yang wafat atau sudah mengundurkan diri, paling lambat
30 hari sejak tanggal kekosongan, pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Jangan sampai habis, Bapak Ibu. Pembina nggak ada, pengurus nggak ada, pengawas nggak ada. Sementara kegiatan yayasan aktif. Ya, sesuai undang-undang ini, ketika ada kekosongan di tubuh pembina, maka 30 hari itu pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan. Kemudian selanjutnya, keputusan rapat sah apabila dilakukan sesuai dengan quorumnya, quorum kehadiran, dan quorum keputusan untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan undang-undang. Ya. Kemudian tentang rapat pembina di pasal 29 bahwa anggota pembina tidak boleh merangkap menjadi pengurus atau menjadi pengawas. Dan pembina mengadakan rapat sekali dalam 1 tahun. Nah, jangan sampai dirapel Bapak Ibu, rapatnya 5 tahun sekali gitu ya. Menurut undang-undang sudah disebutkan 1 kali dalam 1 tahun, kurangnya. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang. Kemudian mengenai sekarang pengurus yayasan. Kalau tadi pembina ya, kita sudah kupas. Sekarang pengurus yayasan. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dapat diangkat dari orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan pengurus juga tidak boleh merangkap menjadi pembina dan pembina dan pengawas. Ya. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Ya, yang berhak mengangkat pengurus adalah pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir. Ya. Untuk selanjutnya nanti bisa ditentukan dalam anggaran dasar. Untuk susunan pengurus minimal ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1. Ya. Selama menjalankan tugas, tindakan yang oleh pembina dinilai oleh yayasan, ini yang ayat 4 ya, dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai melanggar, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya. Kemudian ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus juga diatur dalam anggaran dasar. Kemudian kita menginjak ke pengangkatan pengurus. Ketika mau melakukan pergantian pengurus yang menggantikan itu menyampaikan pemberitahuannya secara tertulis kepada menteri. Ini teknisnya aja ya. Kemudian nanti pemberitahuan itu disampaikan
paling lambat 30 hari sejak pergantian pengurus yayasan. Kemudian di pasal 34 juga disebutkan pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina, dan dalam hal pengangkatan, pemberhentian, penggantian pengurus dilakukan yang jika tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Nah, ini kita berbicara tentang tanggung jawab pengurus. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan di dalam atau di luar pengadilan. Pengurus juga menjalankan tugas dengan itikat baik dan tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Ya, dalam menjalankan tugas tersebut, pengurus bisa mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan. Kemudian ketentuan tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, itu juga diatur dalam anggaran dasar. Setiap pengurus itu juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Jadi pengurus bisa digugat. Selanjutnya, Nah, Bu Ida, mohon maaf, 5 menit lagi. oh iya. Baik. Ini terkait dengan anggota pengurus tadi ya. Jadi pengurus ketika, ya ini pengurus tidak berwenang mewakili yayasan jika ketika terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, itu dia tidak bisa mewakili yayasan. Kemudian pengurus juga yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan yayasan, itu juga tidak berhak untuk mewakili yayasan. Nah, pengurus juga tidak berwenang untuk mengikat yayasan sebagai penjamin utang. Tidak berwenang juga untuk mengalihkan kekayaan yayasan, kecuali dengan persetujuan pembina. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Ya, itu tidak ada kewenangan sama sekali pengurus. Ini tentang kepailitan ya Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan pengurus dan kekayaannya tidak cukup, maka pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian kita menginjak ke pengawas. Pengawas itu bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Sekurang-kurangnya 1 orang pengawas, kemudian tidak boleh merangkap menjadi pembina dan pengurus, wajib mempunyai itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas ya. Ini juga ada dijelaskan mengenai pengawas dapat diberhentikan sementara ya. Ini alasannya nanti bisa kita baca sendiri ya.
Kemudian pengangkatan pengawas. Pengawas dapat diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Nah, ini juga salah satu kewenangan pembina yang bisa mengangkat dan memberhentikan pengawasnya. Kemudian penggantian pengawas. Ya, ketika pengawas mau mengundurkan diri, silakan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri, kemudian disampaikan paling lambat 30 hari terhitung sejak penggantian. Pengawas juga dapat diberhentikan sesuai dengan keputusan rapat sewaktu-waktu. Nah, ini kelalaian pengawas, Bapak Ibu. Kalau terjadi kepailitan karena kesalahan dan kelalaian pengawas, maka yang bertanggung jawab adalah pengawas secara tanggung-renteng. Nah, ini larangan juga untuk yayasan. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu, jadi yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus, atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Kemudian larangan itu tidak berlaku apabila bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Selama sesuai dengan maksud dan tujuan masih diperkenankan melakukan perjanjian. Nah, ini tentang laporan tahunan. Ini yang seringkali kelewat oleh Bapak Ibu. Jadi pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi tentang keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Pengurus juga harus membuat dan menyimpan dokumen keuangan berupa bukti pembukuan, data-data pendukung administrasi keuangan, gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan, terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis. Di situ harus termuat laporan keadaan dan kegiatan yayasan, kemudian laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Ya, di sini dijelaskan semua. Nah, ini juga laporan tahunan ya. Ini laporan tahunan itu ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketika pengurus dan pengawas tidak menandatangani laporan tersebut, harus menyebutkan alasannya kenapa, gitu ya. Kemudian disahkan oleh rapat pembina laporan tersebut. Nah, bentuk dari laporan yayasan itu diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Ini belum banyak yang melakukan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan keuangan ketika mendapat bantuan negara atau bantuan luar negeri atau bantuan pihak lain sebesar 500 juta rupiah atau lebih dalam 1 tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf senilai 20 miliar atau lebih. Ya, itu harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitasnya. Ya. Kemudian laporan yayasan itu wajib diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan nanti disampaikan kepada pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada menteri dan instansi yang terkait. Laporan keuangan itu disusun
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, ini tentang pemeriksaan terhadap yayasan nih. Ya, pemeriksaan terhadap yayasan itu untuk mendapatkan data atau keterangan bahwa ada dugaan yayasan tersebut melakukan perbuatan hukum, melanggar hukum, ya, bertentangan dengan anggaran dasar, lalai, menjalankan tugasnya, kemudian merugikan yayasan dan pihak ketiga, melakukan perbuatan yang merugikan negara, ya itu yayasan bisa diperiksa. Kemudian ini terkait juga teknis pemeriksaan, ya, pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan. Nah, ini tentang penggabungan, ya. Perbuatan hukum mengenai penggabungan yayasan itu dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain yang mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri itu menjadi bubar. Jadi kalau ada yayasan yang sudah kolaps gitu ya, kemudian ingin menggabungkan dengan yayasan lain, itu harus satu maksud dan tujuan sama, ya. Dalam penggabungan ini yang perlu diperhatikan bahwa ada ketidakmampuan yayasan dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut, kemudian yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya itu sejenis, yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ini tentang rancangan penggabungan jika yayasan mau menggabungkan. Kemudian ini ketika pengurus membuat hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungannya ke surat kabar. Ini tentang penggabungan dan perubahan anggaran dasar, Bapak Ibu. Ini teknis perubahan anggaran dasar, ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan anggaran dasar, sudah melakukan rapat pembina, nanti akan diajukan ke Depkumham untuk didaftarkan di Depkumham perubahannya. Ini syarat-syarat yayasan dibubarkan, ya, jangka waktunya sudah berakhir, tujuannya sudah tercapai atau tidak tercapai karena putusan pengadilan, karena yayasan melanggar ketertiban umum, tidak mampu membayar utangnya dan dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan itu tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Nah, ini pengaturan mengenai kekayaan sisa likuidasi setelah pembubaran yayasan. Saya percepat aja, ini pengesahan ini insya Allah teknis ini. Nah, ini laporan SPT Bapak Ibu, ini juga sering terlewat, jadi yayasan wajib untuk melaporkan pajaknya ke kantor pajak. Apalagi kalau sudah punya NPWP, ya, kemudian punya kegiatan, walaupun itu nihil, monggo dilaporkan saja, ya. Dan walaupun belum melakukan kegiatan karena sudah keluar NPWP-nya, itu juga wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan SPT tahunan, ya. Karena nanti ketika mau melakukan perubahan anggaran dasar, itu pihak Depkumham mengharuskan ada menyertakan SPT yayasan tahun terakhir. Nah, untuk NIP yayasan itu juga wajib dimiliki oleh yayasan.
ya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 2017 tentang percepatan pelaksanaan usaha pengurusan NIP. Itu banyak diminta oleh beberapa instansi ya terkait dengan perizinan. Itu biasanya NIP harus punya. Kemudian yang terakhir ini pemilik manfaat bagi yayasan. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dalam rangka pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, setiap korporasi itu wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. Jadi pemilik manfaat dari yayasan itu siapa? Itu wajib memberikan pernyataannya untuk menghindari ada pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, insya Allah itu dari saya, semoga bermanfaat. Silakan saja kalau mau sharing atau tanya terkait dengan pengelolaan yayasan yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.